Ya, kalian udah punya belum pecahan rupiah emisi tahun 2022 kayak aku? Nah, bertepatan di hari kemerdekaan 17 Agustus kemarin, Bank Indonesia resmi menerbitkan uang kertas baru sebagai bentuk persembahan BI untuk rakyat Indonesia agar makin cinta, paham, dan bangga terhadap NKRI melalui mata uang rupiah. Tapi di samping desain yang estetik dari uang baru ini, yang ramai malah isu redenominasinya. Lalu apa sih redenominasi? Selengkapnya kita bahas dalam Timbang-Timbang Redenominasi. Ya, di slide berikutnya. Ya, tampilan rupiah baru bikin orang curiga ya, ada sinyal redenominasi. Tapi tak tahu kalian nggak sih redenominasi itu apa? Jadi redenominasi ini merupakan penyederhanaan pecahan mata uang dengan mengurangi jumlah angka nol. Ya, isu redenominasi kembali mencuat usai Bank Indonesia menerbitkan uang baru atau rupiah kertas tahun emisi 2022 ini. Ya, kalau misalkan kita terawang ya, 3 angka 0 di belakang ini hilang begitu ya. Sebagai contoh saat pecahan uang 100.000 ini, kalau di terawang hanya terlihat tokoh Soekarno dan Muhammad Hatta dan angka uang 100. Ini kalau kita terawang lebih dekat ini kelihatan ya. Hal yang sama juga terjadi di semua uang kertas tahun emisi 2022. Mulai dari Rp1.000, Rp2.000, Rp5.000, Rp10.000, Rp20.000 hingga Rp50.000. Namun Kepala Departemen Pengelolaan Uang BI, Pak Marlison Hakim ini membantah ya bahwa penghapusan 3 angka 0 paling belakang di mata uang baru ini merupakan redenominasi. Jadi dalam sebuah wawancara dengan CNBC Indonesia, Marlison mengungkapkan nih bahwa tulisan angka nominal tanpa ribuan itu hanya karena tempat penulisan di uang baru ini tidak cukup untuk menuliskan semua angka nolnya. Nah, tapi kapan sih sebenarnya redenominasi mata uang ini bisa dilakukan oleh suatu negara? Ini ada lagi komentar dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Komisi 11 Muhammad Misbahkun yang menilai saat ini menjadi momentum yang tepat nih untuk melakukan redenominasi. Ya, redenominasi ini harus menunggu stabilitas ekonomi. Misbahkun juga yakin nih secara teoritas kondisi stabil tidak dapat dicapai mengingat kondisi geopolitik saat ini. Namun tetap ya di sisi lain dia mengingatkan nih pemangku kebijakan juga harus memperhatikan aspek sosiologi dan antropologi masyarakat ketika melaksanakan kebijakan besar ini. Ya, tapi ada lagi Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio juga sudah buka suara soal ini, ya, soal redenominasi. Peri menegaskan rencana redenominasi ini tidak bisa dilakukan secara terburu-buru. Ya, menyederhanakan pecahan dengan menghilangkan sejumlah angka 0 seperti 1.000 menjadi Rp1 ini harus dilakukan dalam situasi normal dan jangan dilakukan pada saat krisis agar tidak terjadi kepanikan di masyarakat. Ya, lalu apa sih sebenarnya manfaat redenominasi? Kita lihat slide berikutnya. Ya, RUU redenominasi rupiah telah dimasukkan dalam jangka menengah oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 77/PMK 01 tahun 2020 tentang rencana strategis Kementerian Keuangan tahun 2020-2024. Saat itu Sri Mulyani menjelaskan nih, setidaknya ada 2 alasan mengapa ini penyederhanaan nilai mata uang rupiah harus dilakukan. Yang pertama ini saya bagi jadi 4 ya. Yang pertama ini untuk menimbulkan efisiensi percepatan waktu transaksi. Dan yang kedua ini berkurangnya resiko dari human error. Dan lalu selanjutnya efisiensi pencantuman harga barang jasa karena sederhana jumlah digit rupiah begitu ya. Dan yang kedua ini menyederhanakan sistem transaksi dan pelaporan APBN karena tidak banyaknya atau berkurangnya jumlah digit rupiah ya. Ya, meski demikian Sri Mulyani kala itu menegaskan juga nih pemerintah bersama otoritas terkait akan fokus terlebih dahulu dalam menangani dan mencegah penularan virus corona atau COVID-19. Redenominasi biasanya dilakukan dalam kondisi ekonomi yang stabil dan menuju ke arah yang lebih sehat, sedangkan sunering ini adalah pemotongan uang dalam kondisi perekonomian yang tidak sehat, di mana uangnya itu dipotong hanya nilai uangnya saja. Kita lihat slide berikutnya. Ya, jika tadi kita sudah melihat manfaatnya, sekarang kita lihat dari sisi mudaratnya atau kekurangan dari redenominasi ini ya. Tentu redenominasi ini akan memberikan kerugian pada meningkatnya biaya percetakan uang baru. Sebab rupiah dengan nominal lama ini akan ditarik secara bertahap dari masyarakat untuk diganti yang baru. Belum lagi ada biaya sosialisasinya nih hingga pengubahan sistem elektronik di semua institusi mulai dari kementerian lembaga, bank hingga toko-toko.
Misalnya jika uang baru yang dicetak ini ukurannya berbeda dengan uang yang lama, maka tentunya harus ada penyesuaian-penyesuaian. Misalnya pada mesin ATM dan atau vending machine begitu ya. Nah, ini tentu juga akan menimbulkan biaya tambahan. Nah, lalu negara mana aja sih yang pernah sukses maupun gagal dalam melakukan redenominasi ini? Kita lihat slide selanjutnya. Ya, negara-negara yang pernah melakukan redenominasi mata uang, beberapa ada yang sukses ya melakukan redenominasi. Contoh yaitu Turki. Ada Turki yang berhasil, Rumania, Polandia, dan Ukraina. Nah, kalau misalkan untuk Turki ini mulai menerapkan redenominasi pada tahun 2005 begitu ya. Penerapannya dilakukan ini juga sangat hati-hati dan prosesnya pun selama 7 tahun lamanya. Ini lama banget ya. Dan dalam prosesnya pemerintah Turki juga sangat memperhatikan stabilitas perekonomian dalam negeri. Nah, dari negara-negara yang berhasil redenominasi, ada juga negara-negara yang gagal. Mana aja negara-negara yang gagal? Kita lihat ada Rusia, ada Argentina, ada Zimbabwe, dan Korea Utara. Nah, kegagalan-kegagalan negara tersebut diakibatkan oleh waktu yang tidak tepat. Karena redenominasi yang seharusnya dilakukan dalam kondisi perekonomian yang stabil, ini justru diterapkan negara-negara tersebut pada saat kondisi perekonomian yang tidak stabil dan memiliki tingkat inflasi yang tinggi. Dan khusus untuk Korea Utara sendiri, ini salah satu penyebab kegagalannya adalah stok mata uang baru yang terbatas. Jadi ketika warga mau menukar uang lama ke uang baru, ini stoknya justru malah tidak tersedia begitu ya. Ya memang kalau misalkan uang redenominasi ini jadi memang ada plus minusnya ya. Redenominasi ini tepatnya juga perlu penerapan yang melihat juga kondisi perekonomian negara agar bisa berjalan dengan mulus dan tidak terjadi kegagalan. Dan tentu saja kita lihat nanti kapan saat yang tepat untuk redenominasi rupiah.